Bab 88 Kedatangan Arion. Senja sudah menghilang di ujung lautan. Namun, seorang gadis yang sedang duduk menikmati keindahan alam itu masih belum ingin beranjak dari tempat duduknya. Bukan tidak ingin beranjak, akan tetapi ada seseorang yang memintanya untuk menunggu. Menikmati kesendirian dengan semilir angin yang terus menerpa wajah, sedikit membuatnya lupa akan kisah menyedihkan hidupnya saat ini. Sudah lama, tanya seseorang yang baru saja tiba di samping Danira. Danira mendongak, meskipun dia sudah sangat mengenal suara yang terdengar di sampingnya. Tetap saja ia ingin melihat wajah laki-laki yang berani mencampakkan dirinya demi wanita yang lain. Kupikir kamu gak akan berani menampakkan dirimu di hadapanku lagi. Ledek Danira dengan senyum yang semakin menambah kecantikan wajahnya. Aku jadi semakin bimbang melangkah karena senyum manis di wajahmu. Ujar Ferry ikut tertawa sambil membawa tubuhnya duduk di salah satu kursi yang ada di depan Danira. Aku sedih loh ini. Danira memanyunkan bibirnya. Aku takut. Jika nanti benar-benar jadi perawan tua. Sambungnya bergidik ngeri. Itu nggak mungkin. Sebentar lagi ada seseorang yang jauh lebih baik dan layak dari aku. Akan Allah kirimkan untukmu. Ujar Ferry yakin. Kamu pasti bohong, rengek Nira. Jika begitu ayo kita nikah. Ferry menatap sahabatnya dengan yakin. Dan kali ini ayah pasti akan menghajarmu. Dasar laki-laki plin-plan, ujar Danira kesal. Ferry menatap wajah sahabatnya dengan sedih. Menikahlah dengannya. Itu jauh lebih membuatku bahagia. Terlebih saat ini memang tidak ada cinta di hatiku untuk kamu. Danira ikut menatap wajah sahabatnya sambil tersenyum. Menikahlah dengannya. Lalu hiduplah dengan bahagia. Ujar Danira lagi. Maaf, ucap Ferry sambil tertunduk dalam. Hei, aku gak apa-apa Fer. Aku turut bahagia. Sungguh. Ferry tidak lagi menjawab. Lelaki itu hanya terus tertunduk dalam. Beberapa saat keduanya masih hening. Danira menatap lautan luas yang ada di samping mereka dengan perasaan yang sulit diartikan. Sedih. Sepertinya bukan, hanya sedikit merasa keadaan di antara keduanya sudah berbeda. Bermenit-menit waktu berlalu. Keduanya masih ditemani keheningan. Hingga beberapa saat kemudian ponsel yang sedang berada di dalam tas Danira bergetar. Dengan perlahan gadis cantik itu merogoh benda pipih tersebut. Kemudian memeriksa siapa gerangan yang sudah mengganggu kenyamanannya sore ini. Kamu di mana nak? Suara lembut menyejukkan jiwa dari wanita terbaik dalam hidupnya kini terdengar. Nira masih di tempat teman Bu. Jawab Nira. Ada apa? Tanyanya kemudian. Ada tamu di rumah. Cepat pulang. Perintah sang Bu dari ujung sana. Baik. Nira pulang sekarang. Jawabnya lalu mengakhiri panggilan usai salamnya dibalas sang ibu. Ada apa? Ferry ikut beranjak dari tempat duduk saat melihat sahabatnya terburu-buru bangkit dari atas tempat duduk. Ada tamu di rumah. Aku disuruh ibu untuk cepat pulang. Jawab Danira. Ada tamu dadakan. Sepertinya orang dari perusahaan. Sambungnya. Ferry mengangguk paham. Lalu ikut melangkah menuju parkiran mobil bersama Danira. Asteris. Di ruang tamu kediaman Prasetyo. Wanita parubaya yang berniat datang untuk melamar salah satu putri dari pemilik rumah. Terus saja menjelaskan perihal pembatalan rencana pernikahan yang dilakukan putra keduanya. Beruntung Alvaras dan Ziana menghargai niat baik keluarga dari relasi bisnis mereka. Dan menganggap apa yang sudah terjadi adalah bagian dari rencana terbaik sang kuasa. Dia sedang dalam perjalanan. Arion melirik layar ponselnya. Sebuah senyum terlihat di bibirnya saat melihat pesan chat dari adiknya. Tolong sampaikan permohonan maafku pada kedua orang tuanya. Dan pastikan kamu menjaganya dengan baik. Petik 2. Pesan kembali masuk. Arion hanya membaca sekilas. Lalu memasukkan benda pipi dengan harga puluhan juta itu ke dalam saku jasnya. Cukup lama keluarga Arion duduk di ruang tamu kediaman Prasetyo. Usai menjelaskan perihal kedatangan mereka malam ini yang terkesan sangat terburu-buru, sekaligus meminta maaf atas sikap Ferry. Semua orang masih menunggu dengan sabar kedatangan gadis yang menjadi pemeran utama malam ini. Hingga beberapa saat kemudian, Ziana menghembuskan nafas lega karena suara mesin mobil berhenti di depan rumahnya.
Wanita parubaya itu gegas beranjak dari sofa yang ia duduki lalu melangkah cepat menuju pintu rumah untuk menyambut kedatangan putrinya. Assalamualaikum Bu, sapa Nira lalu mencium punggung tangan sang ibu. Waalaikumsalam, jawab Ziana. Kamu dari mana saja sih? Kamu janjian dengan orang lain malah keluyuran. Pukul Ziana di bahu. Danira tidak menjawab. Gadis itu hanya ikut melangkah cepat menuju ruang tamu sambil mengira-ngira siapa tamu yang tak diundang mengunjungi kediamannya malam ini. Saat memasuki ruangan, ia terkejut karena langsung disambut dengan pemandangan yang tadi pagi ia lihat. Tatapannya langsung tertuju pada laki-laki yang sedang duduk di kursi roda, lalu berpindah pada dua orang arubaya yang sedang duduk tepat di hadapan sang ayah. Maaf Pak. Saya kan tadi sudah bilang jika Dira sudah menikah 1 bulan yang lalu. Ujar Danira usai menyalami punggung tangan 3 orang parubaya yang ada di ruangan itu. Kedatangan kami bukan untuk melamar Dira, tapi melamarmu. Jawab Abimanyu. Nira terkejut dengan kalimat yang baru saja ia dengar dari mulut lelaki parubaya yang sedang duduk tidak jauh dari tempatnya. Alvaras dan Ziana masih belum menanggapi. Meskipun sejak tadi keduanya sudah mengetahui niat baik keluarga yang datang berkunjung ke kediaman mereka malam ini, mereka memilih untuk menyerahkan segalanya kepada putri mereka. Danira mengalihkan tatapannya dari wajah laki-laki parubaya itu, lalu menatap sosok Yakini terdiam di atas kursi roda. Aku tidak sakit lagi, sebentar lagi akan kembali normal, ujar Arion menjelaskan tentang kesehatannya. Bukan itu, aku tidak pernah melihat kekurangan orang, tetapi melihat kesungguhan. Jika kamu datang melamarku hanya karena aku mirip dengan Dira, lebih baik jangan lakukan. Karena nanti setelah nikah aku tidak akan pernah bisa menjadi Dira, jawab Nira. Dan saya datang bukan karena kamu begitu mirip dengan sosok yang sempat membuatku kagum, tapi karena benar-benar kagum denganmu, jawab Arion yakin. Kita belum saling kenal, kamu sama sekali tidak mengenalku. Dan asal kamu tahu, aku dan adikku memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Kalau begitu, ayo kita saling mengenal mulai sekarang. Sela Arion, kamu bisa menolak lamaranku malam ini, jika nanti kamu merasa tidak nyaman denganku. Sambungnya. Danira menggeleng. Aku tidak suka hal yang tidak pasti seperti itu, jawabnya. 4 orang parubaya yang ada di ruangan itu hanya terus menyimak perdebatan di antara Danira dan Arion. Jika kamu benar-benar serius ingin mengenalku, nikahi aku. Nanti setelah itu kita belajar untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ujar Danira lagi. Sontak membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut, termasuk Arion. Nak, Ziana memanggil putrinya. Alvaras segera menggenggam tangan istrinya lalu menggeleng. Menurutnya sikap yang diambil putrinya saat ini sudah benar. Karena dalam hidup tidak ada yang sempurna. Jika kita hanya akan menikah dengan orang yang kita rasa sesuai dengan keinginan kita, maka itu akan sulit didapatkan. Tetapi, jika kita memilih menikah lalu kemudian berusaha untuk saling melengkapi dan menerima kekurangan masing-masing, maka pernikahan itu akan mencapai bahagia yang semestinya. Danira menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Protes sang ibu yang terus saja memintanya untuk berhati-hati, ia abaikan. Gadis itu semakin mempercepat langkahnya menuju halaman depan, karena utusan dari calon mertuanya sudah menunggu dirinya di pelataran rumah. Senyum masih terus terlihat di bibir tipis Danira. Gadis cantik itu seakan memiliki banyak stok alasan yang selalu mampu membuat bibirnya melengkung indah di setiap harinya. Ia senyum adalah ibadah. Jangan lupakan hal itu. Mungkin karena hal itu pula, ia selalu menampakkan senyum bahagia di bibirnya. Walaupun terkadang keadaan tidak selalu berjalan baik seperti yang ia harapkan. Silahkan masuk non, ucap lelaki parubaya usai membuka pintu mobil untuk calon menantu dari majikannya. Terima kasih Pak, balas Nira ramah. Kamu di sini juga. Mata Danira melotot saat melihat laki-laki tampan yang sedang duduk di dalam mobil sambil menatapnya hangat. Tentu saja, aku nggak mungkin membiarkan calon istriku pergi sendirian. Itu tandanya nggak genleman. Jawab Arion ikut tersenyum.
Selamat siang calon suami, sapa Nira dengan senyum manis. Usai mendengarkan kalimat jawaban dari bibir Arion, ia lantas masuk ke dalam mobil, lalu duduk di samping calon suaminya. Arion semakin tersenyum lebar, dan Nira jauh lebih menyenangkan. Begitulah kata sang adik dan itu benar adanya. Beberapa menit ia terus memperhatikan wajah cantik calon istrinya dari samping, hingga mobil yang dikemudikan oleh sopir ayahnya mulai meninggalkan pelataran rumah mewah keluarga Prasetyo. Mobil yang dikendarai sopir terus melaju di jalanan Jakarta. Tidak ada yang bersuara. Bahkan sifat supel yang dimiliki Danira menghilang entah kemana saat tatapan Arion terus saja tertuju padanya. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Danira. Alisnya bertaut. Ia menatap heran wajah tampan yang juga sedang menatap ke arahnya. "Kamu cantik," jawab Arion. Sontak membuat laki-laki parubaya yang ada di bangku depan tiba-tiba batuk. Padahal tenggorokannya baik-baik saja. "Kamu baru tahu, aku ini memang sudah cantik sejak lahir," jawab Danira sambil menangkup kedua belah pipinya lalu mengedipkan matanya berulang kali. "Cih," Arion berdeci. Namun senyum di bibir tipisnya makin mengembang kala mendapati sikap Danira yang tidak canggung dengan pujiannya. "Kamu mau resepsi pernikahan yang bagaimana?" tanya Arion kemudian. Danira menggeleng. "Cukup akad nikah di rumah aja," jawabnya sambil memalingkan wajah, menatap kendaraan yang berlalu lalang di jalanan yang sama, di mana mobil mereka sedang bergerak. "Aku punya banyak uang jika hanya untuk membuat sebuah pesta mewah untuk istriku," ujar Arion masih menatap ke arah Danira. Namun, gadis itu masih diam seribu bahasa sambil menatap keluar jendela mobil. "Aku tidak ingin semakin menjadi kakak yang tidak baik untuk adikku," jawab Danira pelan. Ingatannya kembali melayang pada kejadian sebulan yang lalu. Ia memutuskan hal seorang diri, tanpa bertanya pada Dira. Pernikahan seperti apa yang diinginkan oleh adiknya itu? Egois. "Itulah aku Arion. Aku membuat adikku menjalani pernikahan yang mungkin tidak ia inginkan," ujar Nira lagi. "Maksud kamu?" tanya Arion. "Oke. Sepertinya aku perlu jujur tentang siapa aku sebelum kita melangkah." Danira menatap Arion dengan lekat. "Aku dan Dira tertarik pada laki-laki yang sama. Tapi laki-laki itu hanya menginginkan Dira bukan aku," sambungnya. Arion masih diam, tanpa mengalihkan tatapannya dari manik milik Danira. Dia ingin mencari tahu, jika apa yang sedang diutarakan oleh calon istrinya ini benar-benar sebuah kejujuran. "Dan aku memilih untuk melepaskan diri, dan membiarkan adikku berbahagia dengan laki-laki yang juga aku cintai. Tapi aksiku itu salah. Ya aku salah. Aku tidak tahu pernikahan seperti apa yang diimpikan oleh adikku. Dan dengan lancangnya aku merencanakan pernikahan untuknya," ujar Danira masih terus menjelaskan keadaan rumit yang ia jalani selama beberapa terakhir. "Untuk itu aku pun ingin melakukan hal yang sama pada diriku sendiri. Jangan ada pesta meriah, agar aku pun bisa merasakan bagaimana rasanya jika menjalani pernikahan yang tidak sesuai dengan impianku," sambung Danira sambil menatap penuh permohonan. Arion tersenyum. Ia mengangkat tangannya lalu menyentuh pipi Danira. Tingkah spontan Arion itu membuat Danira terkejut dan langsung memundurkan wajahnya agar tidak tersentuh tangan Arion. "Belum halal dan," celetuk laki-laki parubaya yang masih terus berkonsentrasi dengan kemudi. Wajah Danira memerah. Ia menatap penuh rasa bersalah pada laki-laki seumuran sang ayah di depan sana. "Kamu sih, tangannya nakal banget. Pasti gak sabarkan pengen pegang aku," tuduhnya sambil menunjuk ke arah Arion untuk mengalihkan suasana agar tidak canggung. Dua berbeda usia yang ada di dalam mobil langsung tertawa terbahak kala mendengar omelan Danira. Yang tidak mereka tahu, saat ini Danira hanya sedang berusaha menahan degupan jantung yang semakin menggila di dalam dada. Asteris 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 asteris. Di sebuah bandara internasional di ibu kota, Ferry masih berdiri di tempatnya. Begitupun dengan Evelyn. Gadis blasteran itu terlihat ragu untuk melangkahkan kakinya meninggalkan terminal keberangkatan. "Apa kali ini kamu memintaku menunggu?" tanya Ferry pada gadis yang terlihat ragu melangkah meninggalkan terminal keberangkatan di salah satu bandara yang ada di ibu kota tempat mereka berada.
Jika kau memintamu menunggu, apa kamu akan melakukannya? Tanya Evelyn. Ferry menatap manik indah yang masih nampak penuh kesedihan itu dengan lekat, lalu mengangguk yakin. Sebuah senyum samar terlihat di sudut bibir Evelyn. Aku tidak akan pergi lama. Kurang dari sebulan aku akan kembali lagi, ujarnya. Dan kali ini tidak akan pernah pergi lagi, sambungnya yakin. Ferry mengangkat tangan kanannya, lalu mengusap lembut pipi Evelyn. Janji, setelah ini jangan pergi lagi. Jangan menjauh dari orang-orang yang sangat mencintaimu, ujarnya. Evelyn menghambur dan memeluk tubuh Ferry dengan begitu erat. Maafkan aku sedih banget gak sempat minta maaf ke mama karena sering aku tinggalkan sendirian di Jakarta. Sudah, tante pasti mengerti. Lakukan yang terbaik. Kamu tahu kan aku nggak punya pekerjaan, ucap Ferry sambil terkekeh. Aku nggak mau nikah sama pengangguran, jawab Evelyn Mas terus membenamkan wajahnya di dada bidang Ferry. Tolong jaga makam mama ya, pintanya lirih. Tentu. Jangan khawatir, jawab Ferry. Aku hanya punya kamu sekarang, ucap Evelyn lagi. Ferry tidak lagi berkata. Tangan kokoh miliknya hanya semakin mendekap erat tubuh Evelyn. Sampaikan maafku juga pada sahabatmu karena sudah merusak rencana kalian. Dia gadis yang baik. Jangan khawatir. Evelyn masih terus bercerita sambil terbenam di dalam dekapan Ferry. Semua maaf yang belum sempat terucap selama ini, ia utarakan sambil menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang begitu ia rindukan. Aku harus pergi, ucap Evelyn setelah puas menghirup wangi tubuh yang akan kembali ia rindukan sebulan ke depan. Ferry melepaskan tubuh Evelyn dengan perlahan. Kecupan penuh kasih sayang kembali ia daratkan di kening gadis yang ia cintai sejak lama. Lambaian tangannya terus mengiringi langkah kaki gadis yang kembali memberinya sebuah pengharapan.